Kasuistiknya jilid 6 saja ya. Kalau itu mah umum sekali, maka saya contohkan jilid 1. Ini jilid 6 saja. Kan yang jadi pertanyaan, kumaha carana persepsi mah nggak usah ya. Persepsi mah nggak usah ya. Langsung ke penanaman konsep. Bagaimana cara menanamkan konsepnya kan begitu kan? Ya, cara menanamkan konsep ini. Ini materinya apa? Apa materinya? Materinya apa? Materinya apa? Materinya apa? Kof sukun. Materinya kof sukun. Dibaca dipantulkan membacanya. Kof sukun dipantulkan membacanya. Atau kof sukun dibaca memantul saling kene. Oh iya. Bolehnya. Kof sukun dipantulkan membacanya. Kof sukun dibaca memantul. Contohnya ko ti ku bao. Kalau dulu memang dirinci. Dulu mah lebih panjang lagi, lebih panjang tuh gini. Ini guru bukan buat anak. Perhatikan apa bedanya bako dengan bako. Sekarang nggak usah. Itu kalau takutnya diterapkan ke anak-anak. Jadi langsung aja ke cara baca yang benarnya. Bako sama-sama. Bako. Lagi Bako. Kof sukun dipantulkan membacanya. Bako. Bako. Namanya apa? Nggak diajarin gitu. Itu pertanyaan sama kan? Apa namanya? Penanaman konsep ya. Ya, habis itu apa? Habis itu apa? Habis itu apa? Pemahaman. Mana pemahaman konsep? Mana? Yang latihan. Yang mana? Di baris Gimana pertama di bacanya? bawah di itunya, di kop sukunnya. Di mananya? Di kop sukunnya. Ya apa ini? Iya. Kan semuanya ada di sini juga ada. Ya ini juga enggak. Jadi membacanya ini aja. Yang paling tidak kan penanaman konsep kita tanamkan. Oh begitu loh cara membacanya kof sukun. Dibaca mantul atau membacanya bako. Nah anak-anak paham gak sih? Yuk kita baca. Anak sama baca segini. Dari sini baca la uqsimu. Oh berarti belum paham. Perhatikan kof sukun. Nah kembali seperti tadi harus sama. Kof sukun dipantulkan membacanya begini. La uqsimu sama-sama. La uqsimu. Kalau dia tadi bacanya tidak mantul. Kalau mantul mah ya sudah la uqsimu bagus. Kalau yang ini sama la uqsimu. Kalau ini khalaqa, kalau mau dibaca khalaqa. Contoh aja gitu ya. Begitu ya pemahaman konsep. Sudah paham. Berikutnya apa? Keterampilan. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Latihan keterampilan. Penanaman konsep, pemahaman konsep. Berikutnya Latihan keterampilan. penanaman konsep lagi. Oh yang itu ya. Ini kan beda kan? Iya. Materinya kalau ada materinya dua berbeda maka penanaman konsep lagi. Jangan dulu keterampilan. Kalau ini sudah ditanamkan lagi, difahamkan lagi, kemudian di sana baru keterampilan. Begitu. Karena keterampilan sudah jadi nama kayaknya nggak usah dicontohin deh. Kalau jadi 1, 2, 3 untuk keterampilan masih dicontohkan boleh. Tapi kalau udah jadi 5, jadi 7 kayaknya nggak usah dicontohin deh. Baca sama-sama. La uqsimu biyaumil qiyamah. Perhatikan, kof semua dipantulkan bacanya. Uqo sama-sama. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi tidak usah bukan tidak boleh ya. Boleh ya contohkan? Boleh. Itu cuman kalau misalkan butuh cepet nggak usah. Karena memang mereka sudah bisa baca. Atau materi yang lainnya sudah tinggal ini doang, tinggal kof sukunnya doang. Ya waw sukun yang sebelumnya fathah sudah, lam sukun sudah, atau di wakaf sudah. Nggak usah jelaskan, nggak usah dicontohin lagi kan? Sudah jadi 5, maka tinggal ini saja sudah. Tinggal baca aja. Toh dan kof sukun tadi sudah diajarkan dan sudah dicek anak sudah paham. Jadi tinggal begitu saja. Ke bawah juga begitu. Baca jama'i terus sampai bawah. Sudah sampai bawah, sudah terampil belum? Masih ada hawar-hawar anak baca alam yakunut fatam mim. Oh, masih nutfatan masih belum mantul. Ulangi, to sukun dipantulkan membacanya. Nuto baca lagi. Alam yakunut fatam. Betul-betul sampai terampil.
sudah terampil, boleh sebelah kanan, sebelah kiri. Budak teh baru mulai, coba kamu baca, misalkan gitu, itu boleh. Dalam rangka Latihan. dalam rangka keterampilan. Iya mah mau potong. biasa mas susah. Dari tadi kan potong cina aja, beda potong ini mau. Oke bagus. Terus sakit tarik. Karena memang ya kan karet Ya? saya bikin sendiri. Hah? Ustaz pekok satu. Dijual nggak boleh. Waktu mau Sergio di Saya jadi hadiah buat sertifikasi. Oh, kenapa Ustaz? Kenang-kenang kita. kapannya udah deh. Begitu ya, begitu. Yang lainnya juga sama. Nah, sekarang kenapa ini didahulukan kof sukun dan tok sukun, dan kenapa dipaketkan kof dan tok? Karena cara bacanya sama. Pantulannya bulat, pantulannya tebal, bako, begitu. Karena yang lain justru gampang, karena yang lainnya hampir nggak mungkin baca jim sukun bado, mungkin. Justru kalau itu diajarkan duluan, bade, ini jadinya bade. Bayang ya. Makanya diurutan juga kof to bajim bukan baju di toko. Masya Allah Umi keren. Di toko baju. Toko di baju ya. Baru babe. Di sini sama caranya dengan begitu ya. Subhana. Nah Ustadz, punten bukan ada kasusnya dulu ini mah dulu. Ada yang mengajarkannya tuh yang tadi kayak koki ku bako. Emang mantul cuman koki ku nanti jadi dibaca panjang. Jadi baca panjang Itu dulu dari dulu Iya, cici kita. nah, itu kayak memang kan gitu. ada pelajaran tahsin yang begitu. Ada. Babi bu babe, Ya. buban babi babena. Kita mah nggak pakai itu. Ya ada guru yang seperti itu terus saya ngoreksi. Nah sekarang mah diperkuat lagi sama Ustadz. Iya. Yang baca 3 huruf ini seperti jilid 1, jilid 2, a i u, babi bu, tatitu, jajiju, baje. Jajiju, baje. Iya gitu. Itu aja. Jajiju, babe. baje. Sampai nah jadi panjang. Ya kan masalahnya jadi panjang. Iya. Oh, dan di tahsin itu jangan ditulisnya Dan panjang. anak-anaknya itu. Jaji ngangge panjang, Iya, itu. ngangge mad Hari itu ini mah. kan Ini emang mah kan enggak. enggak. Jajiju baje. Begitu mah akhirnya kan begitu. Jadi enggak. Dan masih ada juga guru yang memang itu masih dibaca terus ke anaknya juga jadi nggak kayak ngapalin yang apa pokok bahasan teh masih ada juga padahal nggak usah kan anak jangan Baca aja. Iya. Begitu ya. Ustaz, kalau di buku kan kalau ada 2 orang nih jilid 6, berarti belum pakai alat peraga. Itu juga sama mungkin diperkenalkannya di penanaman konsepnya yang di buku dulu ya, baru baca bawahnya itu sendiri contohkannya. Dibaca diajarkan. Ya, diajarkannya. Iya. Gitu. Ini juga sama. Ditekan dulu baru dibantukan membacanya. Watabba. Ini yang disebut ini karena ada wakof. Watabba. Jika wakof dibaca watabbe. Dengan hati-hati. Watabba. Jika wakof dibaca watabbe. Sama aja kalau itu harokat juga. Ya. Saya ulangi ya. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Watabba. Jika wakof dibaca watabbe. Atau sama kene. Sama-sama harokat. Yang satu fathah, yang satu imalah. Ya, jadi watabba jika wakof dibaca watabbe. Gitu, watabbe. Jangan watabbe, kan beda kan? Watabbe. Gitu. Bil haqqi jika wakof dibaca bil haqqo. Jangan bil haqqo, tidak. Haqqo, tidak. Sama wal hajj dan seterusnya. Nanti berikutnya nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam ro dibaca tidak dengung. Itu ya, dibaca tidak dengung. Contohnya walakin la yashkur dan seterusnya. Sudah apa lagi?
Yang berikutnya idhar. Ini masih latihan dari Ilmu Miraluna. Jadi idhar, kalau idhar sampai Ini Ustadz, anak-anak teh ada yang suka mantul terus mungkin turunnya juga masih mantul. yang mana contohnya? Ini yang idhar teh jadi tawalud. Qairana ababil. Suka ibu tutan. Sebetulnya itu aneh kalau anak mantul. Kenapa? Karena dari jilid 2 sudah ada tanwin. An in un. Kenapa tidak ana ina un? Ya kan? Iya. Kenapa tidak mantul? Padahal sama harusnya ya. Anak sudah bisa sebetulnya. Maka disuruh juga boleh. Tapi kalau kejadian mantul disuruh ditahan, suruh diam dulu. Tayron ababil. Anak pas mantul. Tayrona ababil. Gimana cara mengoreksinya? Fokus pada mantulnya. Ron a. Kayak tadi saya gini ke teman-teman begitu kan? Pas di bagian yang salahnya dulu. Ron a, tapi bukan sedang evaluasi. Bukan sedang evaluasi, tapi ketika klasikal. Entah itu persepsi atau sedang keterampilan. Dikoreksi begitu ya. Ron a, coba ron a. Ron a. Misalkan anak baca ron a. Ron a. Ron a. Kan secara tempo sama segitu ya. Ron a kan sama jaraknya segitu. Nah makanya diam dulu. Ron a, diam di an. Ron a, disuruh diam. Gitu. Dan itu efektif biasanya. Dan saya kagum dengan anak-anak tuh justru lebih cepat menangkap itu daripada orang dewasa. Betul. Asli saya nggak bakal yang ke guru-guru ini hamar atau kan. Pas anak diam dulu kan di huruf sukunnya. Bisa dia. Benar. Inqola itu kola guru tuh masih dan guru ketika saya sebutkan diam dulu di hurufnya kemudian baru ke huruf berikutnya inqola malah diamnya benar tapi ujungnya teman tuh kalau anaknya enggak malah bisa gitu Kebiasaan gitu ya Juga tadi. udron au nudro udron au nudro jadi begitu Pak itu ya Jadi banyak. begitu. Tapi saran saya ketika terjadi kekeliruan pada anak, bagusnya jangan dicontohkan yang salahnya. Contoh misalkan tadi ada anak bacanya Toyrone ababil. Bacanya jangan Toyrone ababil. Langsung kasih tahu, langsung aja. Toyron a, coba ron a. Gitu ya. Jangan dicontohkan Toyrone ababil. Berarti malah ditangkap yang itu. Ini tidak semua. Yang potensi mantul itu kalau nun sukun atau tanwin itu ketemu dengan huruf idhar. Ya. Coret tanda coret panjang bertemu tasdid dibaca panjang 3 ayunan. 3 ayunan. Kalau 2 ayunan mah coret panjang saja di jilid 3. Di jilid 3. Kalau di jilid 5, jilid 6 sudah coret panjangnya dibaca panjang 3. Al-ha-oh. Enggak pakai nabar-nabar, jauh budak mah panjang bener oke terus masuk ke tasdid sudah benar. Dia kan mau ngerti ya. Al-ha-oh. Gitu cukup. Al-ha-oh. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Al-haqqah. Udah jadi enak ya. Gitu. Jadi kita yang menentukan ukuran karena kaitan dengan tempo. Terus ini bagaimana pengenalan konsepnya? Nun kecil. Nun kecil di awal ayat tidak dibaca. Contohnya alladzi sama dengan alladzi. Langsung ke sini. Nah ini mah langsung aja baca semua, nggak usah memahami konsep di sini, nggak usah. Kalau udah materi yang begini mah langsung baca. Qul yuhyihilladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladzi
Udah baca di sini, praktekkan anak-anak baca bisa. Kemudian baru materi kedua. Nun kecil di tengah ayat dibaca kasroh. Dibaca nun kecil di tengah ayat dibaca kasroh. Contohnya mathalanil qaumu sama dengan mathalanil qaumu. Gitu. Karena aslinya tulisannya begini, tanwin dan nun, bukan nun dikasih kasroh. Nunnya nun aja, nun kecil aja. Di Qur'annya nggak ada kasrohnya, tapi kan dibaca kasroh cara bacanya. Jadi mathalanil qaumul ladzina kadzabu dan seterusnya. Begitu. Lanjut. Ini apa? Gorib. Ada. Gorib. Gimana? Bacanya gimana? Bacaan. Ya, anak-anak ini baca apa? Anak. Dibaca anak. Jangan pakai Komentar. karena bukan gorib ini mah. Ya. Anak dibaca anak. Contohnya qul innama ana mundir. Enggak tadi temannya Bu Sinta. Ayo baca. Oh, baca satu dulu. Ada pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Oh, ini pelajaran anak. Apa? Komentarnya. Semua anaknya dibaca pendek. Tadi bacanya panjang. Dia sendiri bacanya panjang. Gitu. Ya. Enggak nyadar ya. Gitu udah selesai. Ini Al-Baqarah. Kemudian ini. Nah, ini. Iya. Ini sebetulnya kan materi sudah di jilid 5. Betul. Ini semua ini hanya mengulang saja. Dan materi Fawatul Uswar itu materinya jilid 5, bukan jilid 6. Di penanaman konsepnya di jilid sebutkan tanda coret panjang dibaca panjang. Ini dikenalkan ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah atau Fawatul Uswar dikenalkan karena ini untuk pembuka surat. Ada tanda coret panjang di ayat muqatta'ah atau Fawatul Uswar dibaca panjang 3 ayunan. Contohnya nun, qaf, shad. Ya, terus hati-hati kadarnya. Ha segitu, maka mimnya harus 3 kali itu. Ha, mim, nya diem. Ada ada an-nya, nya diem. Itu sama juga sih. Nah, Alif itu lam. Ustaz, yang itu yang jadi anak itu ketika baca alif lam ro sama alif lam mim itu yang dua itu, jadi alif lam ro lamnya tuh justru malah ditahan dulu, alif lam ro pada ro, yang satu lagi alif lam mim itu jadi sama gitu, nggak jadi gurunya nggak membedakan. Ya, harusnya membedakan. Seperti ini ya. M-nya Alif Iya. lam ro. Cukup segitu aja mimnya. Iya, Bukan karena di terlalu depannya kan jangan. ro, ya. Karena mimnya mim tawasud, sekedar tawasudnya saja dia. Sementara yang ini mah memang mim sukun bertemu mim. Ini memang memberikan tadinya lam, huruf lam dengan mim. Lam itu kan lamun, ujungnya mim sukun. Mim depannya mim sukun bertemu mim. Namanya itu gom misli. Alif lam mim. Gitu. Di tengahnya mim. Kalau ini kan enggak ro. Gitu. Bedanya kalau ini mah karena ada mimnya ada dua. Gitu. Berikutnya, mengajarkan ini. Perhatikan, hamim ain sin qaf. Ajarkan dulu bisa. Hamim. Ya baca nantinya. Ain, kita mengajarkan ain ketemu sin. Ailinnya. Ain. Isi. Atau yang kemarin jawab
sama Syekh di protes gini kan, karena baca kaf haya ain saja. Zaid. Zaid. Ain dia kecepatan dengung. Harusnya panjang dulu. Ain. Jangan dulu dengung. Baru dengung. Ain. Makanya ain nggak boleh masuk hidung. Nanti akan samar dengan ini dengan dengung. Dengungnya mana nanti ikhfa. Ain. Nggak boleh. Ain. Dengung tidak. Ain. Berikutnya ajarkan dibaca wasal. Ini ayat loh ya, Hamim ayat 1, Ain Sin Qaf, berikutnya ayat. Tetapi kita diajarkan di riwayatnya dibacanya wasal. Riwayat yang lain ya biasa aja, ini pilihan. Boleh dibaca wakaf juga boleh. Di Umi kita menjaga riwayatnya dengan cara dibaca wasal. Kayak tadi pisah dulu Hamim Ain Sin Qaf, berikutnya ajarkan dibaca wasal. Hamim Ain Sin Qaf. Jadi baca wasal. Emang harus wasal. Gitu. Yang Toha ini sama kaf ha ya ain sad. Tadi ya surma yang. Benernya biar di baik. Begitu. Ini sudah ini tinggal angka ini. Nah itu Ustaz, ada standar dari Umi kan ternyata beda-beda. Kalau di buku kan mimnya terpisah. Makanya saya juga ketika naik gitu jadi terpisah. Kalau di sini ini memang disatukan itu karena semuanya sama-sama tanda Waqaf. Tetapi mim di buku dipisah karena dia khusus, dia mah harus berhentinya. Kalau yang lain mah lebih baik qaf lam qafa jim tanda waqaf lebih baik berhenti. Mim dipisah, mim Waqaf lazim. waqaf lazim tanda Waqaf harus berhenti gitu. Titik 3 mu'anaqah, berhenti di salah satu titik 3. Bukan 2.3. Titik 3 mu'anaqah, berhenti di salah satu titik 3. Boleh nggak dibaca wasal tabrak semua? Boleh. Yang tidak boleh itu berhenti di dua-duanya. Dzalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Nggak boleh. Kalau ditabrak boleh, ditabrak semua. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Yang nggak boleh berhenti di dua-duanya. Salah satu mau di depan, mau yang ke satu, mau yang kedua, boleh. Yang nggak boleh itu berhenti di dua-duanya. Ya, mana oh ini sodram qaf lam alif zai tanda wasal. Lebih baik diluruskan. Teruskan, dilanjutkan, disambung. Ya kan, harusnya itu ya, awas tanda wasal. Kalau di buku tulisnya tanda wasal ya. Begitu. Ustaz, punten hukum minta channel alat praga mau dina buku untuk memperkenalkan ininya di kapan? Ketik kita perkirakan yang lain bakal masuk nggak? Bakal masuk nggak? Maksudnya jaraknya ya. Oh. Yang lain jilid 5 kan ini Iya. jilid genep. Yang lain selesai jilid 5, ini selesai jilid genep, berarti perkenalkan. Tapi kalau mungkin bakal masuk ke jilid 6, ya tunggu aja jangan dulu. Satu. Yang kedua, patokannya ini semua sudah di jilid 5. Materi halaman ujung nih, halaman 16 di paling belakang jilid 6 itu materi aslinya ini. Segini aja. Dan ini masuknya kapan? Masuknya ketika tadi aladi. Ketika aladi Ada nun. ini karena ada qaflam. Iya. Di sebelumnya nggak ada waqaf. Nggak ada waqaf. Baru ketemu ayat ini, materi ini ada qaflam. Itu apa artinya? Masuk dulu halaman 16.
Begitu. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan tanda waqaf. Artinya apa tadi? Berhenti. Lebih baik berhenti. Lebih baik sini. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Berhenti. Dalam alif lebih baik dilanjutkan. Gitu. Gimana? Jangan dinaroh. Berarti ada faida antum. Tidak kuat panjang teuing, mending syajaril akhdar sekalian. Tapi kalau pun tanggung dinaro, ulangi lagi aja dari minasyajaril akhdar naron faida. Begitu. Sud. Tangga. Bukan ya. Tidak semua anaknya di materi tersebut gitu ya. Ada satu orang mungkin yang di materi itu teh penanaman konsep teh saat materi baru konsep baru teh. Nah, di saat temannya yang mau di saat teman yang lainnya belum sampai itu kan pasti memperhatikan gitu ya. Nah, dia di besoknya atau beberapa hari selanjutnya kan ada Baru temannya ketemu. nyusul gitu. Baru ketemu materi. Baru. Nah, misal ya mah, misalkan guru nanti, oh iya, anak itu teh baru di materi ini kemarin tapi temannya sudah saya menerapkan di bagian itu. Apakah boleh langsung ke bagian latihan saja atau diulangi lagi dari konsep yang baru? Penanaman konsep lagi. Untuk teman yang kedua yang musuh. Nah, itu sudah terjawab di 45 menit itu. Jadi Putar saja rekamannya. Kita sudah rekaman. Ini asli sudah saya. Karena itu problematika umum ada jawabannya. Nanti saya jelaskan. Di situ ya sebelum. Panjang itu gimana sih? Gimana itu di menit ke-20. Enggak, jadi begini. Ingat saya sering menyampaikan dalam menggunakan alat peraga, makanya disebut klasikal alat peraga. Materi baru. Oh enggak urutan itu. Urutan persepsi. Persepsi mulai dari mana? Selalu halaman 1. mulai dari halaman 1 dan diawali dengan benar kan? Berikutnya penanaman konsep. Penanaman konsep yang mana yang ditanamkan konsepnya? Yang di atas garis. Bukan. Materi yang mana yang saya jelaskan? Materi yang mana yang saya sebagai guru harus sampaikan ke anak-anak sebagai penanaman konsep? Tinggal yang tertinggi. Halaman tertinggi di kelompok. Boleh nggak saya? Ini tadi materi baru ya. Materi barunya tadi yang huruf lokal yang bertasjid watabba. Ada anak yang baru masuk ke jim sukun. Yang sebelumnya kan saya menjelaskan sebagai penanaman konsep yang mana? Saya ulangi. Ini ada 10 anak. 3 anak sudah hari ini materi barunya yang ba bertasjid. Jika wakaf ditekan dulu baru dipantulkan membacanya. Itu. Tetapi sisanya 7 anak nih, dia baru masuk jim sukun sama dal sukun. Kan qaf, to yang pertama, yang kedua ba sukun, materi ketiganya jim dan dal. Nah ini anak yang 7 orang baru masuk itu. Berarti dia buat dia tuh materi barunya itu. Yang lain yang 3 orang itu sudah ba bertasjid. Yang saya sebagai guru harus menjelaskan, mengajarkan sebagai penanaman konsep, pokok bahasan. Yang mana? Yang jim dal sukun atau yang ba bertasjid atau semuanya benar? Kalau di pilihan ganda semua benar biasanya. Ya kan semua benar. Padahal jadinya semua salah, enggak semua salah. Tapi yang tertinggi yang mana nih? Lalu yang jim sukun dal sukun anak kan baru masuk itu gimana? Tadi sudah jawab. Bukan tadi menjawab sendiri. Kan sebelumnya sudah disampaikan. Makanya pertanyaan beliau ingin menegaskan, boleh nggak sih langsung ke keterampilan? Boleh nggak sih langsung ke latihannya? Bukan boleh, memang harusnya dulu. Tapi diawali dengan contoh nih, persepsi halaman pertama kita akan baca keterampilan. Halaman pertama yang qaf sukun sama ta sukun. Halaman kedua yang ba sukun. Halaman ketiga kan kemarin sudah materinya jim sukun dal sukun sudah dijelaskan sebagai penanaman konsep sudah ya. Tapi dia belum dan dia masih bagian bib ba sukun.
anak yang 7 orang itu masih bak sukun, 3 orang yang bak bertasdid itu misalkan ini yang jim sukun misalkan itu. Nah terus anak tadi kan ketemukan yang mereka juga melihat satu, yang kedua akan terulang pada saat persepsi, tapi tidak sebagai penerimaan konsep. artinya secara baca mereka mengikuti. Dan ketika hari ini masuk materi barunya bak bertasdid yang jim sukun dal sukun menjadi persepsinya dibaca jamaah. Ingat karena klasikal yo pas masuk ke halaman jim sukun dal sukun, makanya dulu harus tadi saya sebutkan kemarin dulu saking harus mengangkat ke anak-anak saya tahu anak ini materi apa, anak ini materi apa, anak ini materi apa. Sehingga ketika saya buka, oh ini ada satu anak tuh, ada beberapa anak yang materi hari ini tuh materinya ini. Maka ketika apa sih jamaah dulu. Tadi yang dipilih baris sekarang baris yang mana sih? Oh 3 baris ketiga dari bawah. Baca dulu sebagai persepsi untuk sama-sama. Karena kita ingat oh ada anak ini. Coba Anwar sebutin anaknya. Coba baca dari sini. Boleh nggak dicontohkan? Oh sangat boleh. Kita contohkan karena dia belum kita pastikan materinya dia menguasai. Itu bukan. Jadi dia diajarkannya bukan penanaman konsep, tapi sebagai latihan. Bukan niat. Begitu bukan ya. Bukan. Begitu bukan. Iya. Iya. Gitu kan? Bukan ya. Begitu bukan ya. Begitu. Kebayang ya? Coba di rekaman. Ayo sekarang sampai pembelaan saja. Ya, terima kasih Ustaz. Mending live. Ya modal nu sanesna. Wis, alhamdulillah. Wajib satu orang satu kayaknya ya. Satu orang satu ini mana? Aku bertanya dalam hatiku. Enggak, harus diungkapkan. Komo munurul mah. Munurul mah seueur. Ayo mesin. Seueur pasti nu digeukeun anak-anak. Gigi celah dulu sih. Beranak satu. Satu tapi satu A B C gitu ya. Ya. Siap, boleh. Untuk kelas tadarus yang Sinta yang sesi 1. Gue yang tadi nungguin ya. Iya. Ustaz kenapa nggak kesini? Lagi di sana tadi. Udah kenal nih. Ada di jendela Raden. Hamdi tadi. Hamdi senang dia, disamperin senang Hamdi. Lanjut. Ya, di sesi 1 itu kan kelompoknya itu ada 2 kelompok, bukan kelompok tahapannya Tahap. ya, tahapan 1 sama tahapan 2. Nah kan berdasarkan saran dari Ustadz yang dulu itu kan karena ada 2 tahap, jadi anak-anak tuh ditalaki dulu yang buat tahap 1, terus nanti yang tahap 2 melanjutkan ayat yang sudah ditalaki. Nah, boleh nggak usah kalau misalkan Boleh. ketika ditalaki Belum. boleh nggak kalau misalkan teh lagi ditalaki teh yang tahap 2 mah nggak usah ikut baca gitu. Jadi ketika mentalaki tahap 1 tuh yang baca hanya yang tahap 1 aja. Soalnya Ustaz Enggak beda ayatnya apa? Beda ayat. Ayatnya beda. ayatnya Sama. Enggak, ayatnya sama. kan sama. Ayatnya Ayatnya kan sama. ayatnya sama. Iya. Ya, tapi nanti yang tahap 2 kan melanjutkan ayat yang tadi ditalaki. Jadi enak. Tapi Pertanyaan saya, tahap 2 klasikalnya apa? Tahap 2 tuh klasikalnya nanti pas jamaahnya ikutan. Bukan. Tahap 2 klasik dari urutan tadarus itu. Ya. Ini anggap satu kelompok tahap 2 semua. Ya. Kan ada klasikal yang 10 menit. Itu apa? Aslinya. Talaki. Iya. Terus kalau dia nggak boleh ikut berarti dia Iya, Enggak. aku tuh jadi gini Ustaz, jadi ketutupan yang tahap 1 sama yang tahap 2. ketutupan dia sebetulnya bisa apa enggaknya. Begitu kan maksudnya kan? Ya nggak apa-apa, memang begitu prosesnya. Karena dia kepastiannya itu nanti dia bedanya itu kan dia membaca kembali ayat yang ditalakikan tadi ketika evaluasi. Aku kan itu dia baru 2 hari sih aku udah melanggar itu ya baru 2 hari ini bulan kemarin sama hari ini. Soalnya teh aku tuh gini Ustaz, anak-anak teh. Oh, paling karena di live-nya anu terjemahan buku. Enggak dari awal beneran. Mama banget, mama sakit gue.
kurang fokusnya kalau itu misalkan medsos ya. disatuin sama yang tahap 2 bacaannya, jadi mereka tuh ngerasa sudah terwakilkan gini macam nanti sama yang tahap 2. Jadi ketika ditolak kita malah gitu. Tapi ketika Oh, maksudnya ditolaknya gitu. bertiga, Jadi masalahnya jadi dominan suaranya. iya, tapi ketika ditolaknya bertiga mana teh sudah 2 hari kemarin sama sekarang sama hari ini teh ternyata bagus gitu bacaannya teh ngikutin. Terus yang sisanya Yang sisanya jadi ikut jamaahnya aja pas kan talak itu talak ya kan diulang ya, lagi. pas ulang jamaahnya baru Ya mereka langkah ketiganya kan. ya Nawar. iya Nawar. jadi apa teh gimana disatuin jadi itu gak fokus si anak yang bertiga ini teh kata mah emang si anak yang tiga itu Kalau teh saya sama enggak, aktif. kalau saya tetap milih kebagian semua. Kalau mau dibedakan, si anak yang apa yang masih tahap 1 itu yang dibedakan tuh dia yang baca 2 kali. Contoh nih gini, contoh. Saya mencontohkan nih, ayat yang sama satu wakof kan? Satu wakof. Suruh ulangi dulu anak yang bertiga. Yang berikutnya, ayo yang lainnya ulangi. Mendingan begitu daripada yang lainnya gak ikut, tinggal ikut jama'inya aja. Daripada kenapa? Karena syarat si jama'i yang talakinya nggak dapat, berarti dia cuma dapat yang jama'inya aja, tidak dapat talakinya. Kalau mau kajian 2 kali atau jadi lebih lama, punya konsekuensi resikonya kenapa? Karena memang beda. Nah itu teh sebelum aku menerapkan yang 2 hari itu sebelumnya pernah kayak gitu Ustaz. Tapi Kalau nih ya kan saya punya 4 ya, lama kan, betul. udah ada jawabannya berarti boleh kan? Maksudnya kalau yang tadi Yang itu, jadi yang mix aja yang itu daripada si yang tahap 2-nya nggak dapat talakinya. Oh, termasuk. Begitu, Oh iya. begitu aja. Satu lagi Ustaz, jadi ini Turun. untuk yang kelas terjemahan apa kan pengumatan takdir itu harus pakai alat peraga ya, di alat peraga gorid, kemudian nanti mengurai tajwidnya di alat peraga gorid. Pasca, yang pasca. Yang terjemahan. Terjemahan. Nah itu kan emang udah lama kan, jadi kayak ada ngerasa bosen nih anak-anak teh. Ini saya tulisin di sini. Ngeliat alat peraga. Ini saya tulisin. Iya gitu kan kayak ngerasa bosen di alat peraga. Boleh nggak sekali pakai mushaf gitu? Ini saya Mengurai tulisin. tajwidnya. Ya nanti saya bahas. sebagai hasil. Soalnya ternyata Sebagai hasil. ya. Udah itu aja. Bu Syahla. Ini Ustaz mau bertanya terkait penerimaan kan jilid 6 ya. Kolkolah yang di huruf O-nya. Nah, ada beberapa anak kan Soalnya kelompok Alwi ya. ya, karena harus kuat. Yang lainnya mah aman tuh, yang ba, of, dan Motivasi jadi kan pas memperbaiki. O-nya jadi dihentak. Nukok waktu jadi itu nukok. Motivasi untuk ayana, motivasi untuk kenaikan targetnya, untuk targetnya. Enggak bagaimana sih. Apa-apa gitu dulu aja gitu. Apa gitu dulu aja. Gitu dulu aja. Ya terus. Karena tadi perbandingannya dengan yang tidak bersuara. Yang tadi yang saya pengen pinggir saya karena dia kan menjadi malam nggak keluar kan. Karena kemarin juga kadang-kadang mantul sih cuman kok jadi lemah. Itu maksudnya mendingan buat sekalian kan daripada Jadi gak apa-apa dihentak dulu aja. enggak kayak gitu. Gitu loh gitu. Terus enggak dulu wacana dari hati Dari yang kayak hati. Atau nuhun menurut silakan. Sama, hampir sama dengan pertanyaan Kusuma tadi. Jadi jawabannya sama. Ada sedikit perbedaan. Ya. Kan di kelompok Nurul ada yang jilid 6. Nah, kalau misalnya bacaannya Yang tadi emang nggak seperti di rumah putih yang sebelah sini. Bintang, Fahri dan kawan-kawan. Itu sudah lancar seperti macam pendeknya, terus dengungnya juga lancar. Nah, tapi ketika di kolom-kolomnya anak itu bacanya itu ragu-ragu atau dia tuh belum kuat gitu bacaan kolom-kolomnya itu di huruf-huruf kof sama to itu belum kuat, jadi bacaannya diulang. Kalau seperti itu boleh atau lanjut aja lagi gimana sih? Maksudnya
Ini masih di materi apa? Di materi yang Kof sama Tok. Masih di halaman pertama berarti? Iya. Atau sudah masuk materi lain tapi baca itunya yang ragu ya? Ini sudah masuk materi yang lain. Halamannya halaman yang lain. Tapi pas ketemu dengan Kof sukun dia ragu Ya begitu. begitu. Terus minta diulang kemana? Diulangi lagi bacanya. Nah itu baru diulangi lagi halamannya apakah itu sudah tepat atau harusnya lanjut aja gitu. Jadi yang kurang lancarnya itu bagian Kof sama Toknya kurang kuat dan kurang yakin. Kofnya dikurang sama Kolkolahnya Ini saya kok. ya jadi yang kurang lancar itu bagian kolkolahnya, sedangkan panjang pendek sama dengungnya dan yang lainnya itu udah lancar. Itu baiknya apakah boleh lanjut saja ke halaman berikutnya atau dilancarkan dulu kolkolahnya? Karena jilid 6 itu materinya kolkolah, ya harus tuntas kolkolahnya yang disebut dengan mastery learning. Tapi kalau urusan yakin tidak yakin, bukan bisa tidak bisa. Tapi kalau dia bisa hanya tidak yakin tapi bisa, coba aja diulang, lebih kuat dan dia bisa, harusnya kan lolos. Kalau sekali lagi ukuran yakin ya, ukurannya yakin tidak yakin, ragu ya. Tapi kalau memang tidak bisa, salah bacanya, itu urusan lain. Ya dia belum mastery learning. Karena kalau urusan yakin tidak yakin itu bisa jadi dia sudah bisa, hanya yang nggak yakin aja. Menurut saya lewat aja, lulus aja gitu. Tapi tetap kita pastikan sampai dengar dia yakin mengucapkannya gitu. Ya, terus pas awal-awal mah di waktu awal-awal jilid 6 pelan-pelan baca kolkolahnya tuh gak tahu takut salah, gak tahu gimana gitu. Atau emang nggak mantul gitu kolkolahnya? Sangat, saya menemukan di banyak siswa itu ragu. Jadi bukan nggak bisa, bukan salah, ragu aja, ragu takut salah, takut kelebihan, takut kekurangan gitu. Tadi Pak Farisan tuh bagus treatmentnya ke Hamdi itu begitu. Hamdi dia itu kan sudah cukup lama ya masuk fase baliknya. Bareng kan sama si siapa? Sama Maher kan, itu bareng banget itu barengnya teh. Akhirnya perubahan suaranya kan kelihatan banget. Jadi ketika ngomong teh kalau dia keras tuh kelihatan gede banget dan dia jadi ragu karena itu. Jadi bukan ragu karena bisa nggak bisanya. Di satu sisi harus kenceng, harus lantang, tapi di sisi lain lantangnya dia kan beda dengan teman-temannya. Yang bikin dia ragu masalahnya pede. Sementara kita tahu sendiri ya Hamdi itu krisis pede dari awal itu kan krisis pede, tapi dia sudah luar biasa perkembangannya. Begitu maksudnya, bisa dipastikan dari situ. Dari urusan PD saja. Bagaimana cara mengantisipasi? Menangani krisis PD itu dengan ujian. Krisis PD itu salah satu cara, bukan satu-satunya. Salah satu cara yang efektif itu dengan ujian. Jadi kalau kita sentak, bentak, dibentak. Saya bukan begitu. Wah, itu makin down, makin turun. Oh, berarti salah, makin takut salah. Begitu, tapi kan bisa. Nah, kayak tadi Hamdi itu begitu. Ikuti suara Bapak Risan pelan, dia naik, sampai kencang, bisa dia ngikutin. Gitu maksudnya. Jadi ya memunculkan PD-nya aja. Tapi kita harus pastikan skillnya dapat, mastery learning-nya dapat. Itu baru ke yang lain. Begitu. Mana? Ini mah terkait yang drill jilid 5. Sebenarnya mah udah lancar drillnya itu, tapi kan drill itu baiknya itu lebih dari satu halaman ya Ustadz bacanya. Nah tapi anak ini tuh gak bisa kalau lebih dari satu halaman, soalnya bacanya tuh lama, jadi sangat berhati-hati, jadi lama. Bukan nggak bisa mah bisa. Kalau nggak bisa mah kan dia tidak menguasai. Oh iya bisa, tapi takut yang lain jadi gak kebagian. Ya bukan anaknya yang nggak bisa kan, beda kasusnya. Kalau anaknya nggak bisa, nah, kok nggak dia udah drill? Iya, itu jadi tanda tanya. Belum tuntas kan? Kalau nggak bisa, bukan masalah bisa nggak bisa. Ini mah masalahnya masalah bacanya lama aja. Yang begitu juga sama. Ini urusannya pede. Anak tuh ragu. Jadi kalau baca cepat, karena mungkin reaksi kita atau respon kita menunjukkan salah wae begitu. Bisa jadi begitu. Jadi sama dengan begitu. Yang anak yang pelan, anak yang bacanya lambat, anak baca diulang-ulang, itu urusan pede aja. Dan itu anak yang kurang pede ini harus banyak dipuji. Kadar pujiannya harus lebih banyak dari anak-anak yang lain. Kalau saya sering katakan
jangan terlalu banyak dipuji. Kita tuh harus tanda petik ya berehan dalam hal pujian, tapi benar-benar tepat sasaran. Jadi nggak boleh obral pujian tuh nggak boleh, karena nanti ketika kita memuji bagi mereka biasa aja, nggak ada rasanya. Tetapi ada anak yang justru butuh banyak pujian, kaitannya dengan pede. Kita sedang men-treatment anak itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, nggak apa-apa satu halaman aja. Ya, nggak apa-apa. Treatment biar bisa 2 halaman tapi cepet gitu. Nah begitu, ya itu yang paling benar begitu. Tapi dengan kondisi tadi kan kaitannya dengan lama, jatah baca per anaknya kan kaitannya mah, ya nggak apa-apa kan, yang penting mah kita paham dia mastery learningnya. Tapi ada treatment tadi, treatmentnya kumaha carana berarti biar cepat bacanya. Begitu. Terima kasih Ustaz. Next. Aku lagi. Oh. Ya ini lah terkait pastinya sekarang mah. Kan target Itu tadi di kelompok sangat sampai bukan di kelas 3 itu sampai surat al-Muzammil Butos ditulis dari awal manajer dan Walid acara dari apa ya? dari album prosesnya Iya. Nah udah tuntas selesai, tapi kan waktu pas Udah tuntas, sudah selesai. sudah sesuai target lah. Iya sudah tuntas, sudah selesai. Tuntas. Tuntas, berarti anak-anak hafal semua. Iya. Nah, tuntas. Selesai. Bedanya tuntas dengan selesai. Selesai itu semua sudah diberikan. Kalau tuntas anak sudah menguasai tuntas. sudah selesai terus Nah masalahnya itu kan waktu ada sertifikasi tahfiz nih, kan itu teh dijelasin tahapannya, itu teh sudah masuk ke surat al haqqah atau al Musalah. al-qalam apa al-haqqah gitu. Nah, Itu kayak dua iya, surat. ya udah masuk surat al-haqqah. Jadi si surat al-mulknya teh sama surat al-qalam teh kan tidak sesuai tahapannya. Oh, Ternyata iya, efeknya iya, itu iya, sangat ah, terasa. ah. Efeknya teh sangat terasa. Jadi itu mah parokodein, malah yang buat malah yang hakohnya. Ya, itu nah baiknya kan sudah selesai disampaikan. Baiknya menambah hafalan ke surat al-mudaththir atau mengulang lagi evaluasi per surat gitu. Jadi rencananya kalau misalkan dibolehkan, salah satu mau bikin jadwal itu. Hitung waktu. Saran saya mah hitung waktu. Waktu maksudnya target ini harus tuntasnya kapan? Tuntas ya? Iya. Tuntasnya kapan? Nih itu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 itu juz 29. Juz 29 ini setengah juz kelas 3 setengah sampai apa? Sampai Al-Muzammil. Al-Muzammil. Al-Muzammil aja ya. Sampai Al-Muzammil itu kelas 3 itu sampai Juni nih, sampai akhir Mei atau awal Juni. Ngitungnya ke situ. Kalau misalkan ini saya nih nambah untuk apa? Sementara dia bukan targetnya. Jadi kalaupun nambah kan jadi bonus saja. Tetapi kita mengorbankan penguasaan materi yang sebelumnya. Yang benar-benar kan dari al-haqqah tuh sampai al-muzammil. Sementara al-qalamnya enggak. Yang dengan itu. semua Nah, itu tidak keluar dari target. Daripada kita nambah dan benar katakan saja al-mudaththir dikuasai dengan baik saja al-mudaththir dengan sisa waktu ini. Tapi al-qalam dengan al-mulknya kumaha? Saran saya mah, dan ini kan tidak keluar. Ih lebar mendingan nambah. Lebih lebar dari dulu situ tuh aja. Ya makanya maksudnya segitu deh kan kelasnya suka mengerjakan barengan gitu. Dan ternyata kalau sendiri mah ya gitu tuh ya. Maksudnya kalau Gitu. Iya, gitu. Jadi saran saya mah makanya lihat waktu. Waktu ini kaitan dengan target sudah tercapai belum? Oh, enggak, ini mah mudaththir mah tambahan aja. Nah, ngapain ngejar tambahan? Itunya muncul kalau mah morojulang melepaskan kesini. artinya Itu. Itu. Jadi mengejar yang belum pasti, melepaskan yang sudah jelas. Sahata. Julang itu burung julang. Pesing itu binatang darat, sudah dipegang nih pesing, namanya pesing. Binatang darat itu pesing, udah dipegang nih. Ini binatang buruan sudah dapat. Tinggal julang, harus julang. Ya kumaha lepaskan aja udah gitu. Betul kayak mustahil. Iya mustahil betul teka. Iya. pasti
daripada gelang ke sini. Ya, kalau secara nilai memang julang itu nilainya lebih tinggi. Nilai julang itu lebih tinggi. Bukan julang buat mandi yang kemarin Iya. gitu. Begitu. Terus ada lagi? Ayo. Guru-guru yang baru. Mantap. Bu Anis. Ayo Bu Anis terus. Bu Fira, Bu Nita, Bu Resti, Bu Resti, beri naros naon. Sudah sampai mana? Tartilnya sudah sampai mana, Erki? Erki, tartilnya sudah sampai mana? Jilid 6. Anu kelompok Bu Resti ya? Sekarang sudah ada Regrouping usaha Bu Nita. Ya, jilid 6 bertinggi. Kelas berapa? Yang rata-ratanya ada semuanya dan 3, 4, 5. ngambil yang tengah-tengah aja targetnya, karena yang kelas 6 teuing itu SMP masih gitu. Ya, kayak kelas 4 masih terkejar lah. Next, ada lagi silakan. Kalau enggak saya mau menambahkan, ada 4 poin. 1. Enggak. Tidak menyampaikan ini dulu. Saya menyampaikan apresiasi dulu. Tuh kan dikatakan Pak Abdi itu karena hebat dulu. Oh, Gitu belajar apa? Makanya saya tadi kan bawa tablet kan, mau ngetik ketika tahu sendiri saya kalau supervisi kan pasti sibuk ketiknya gitu. Harus sekali melihat. Aku enggak di komen naon sih. Beseur. poin satu apa? Empat poinnya teh itu teh beranak. Enggak, bener asli. Saya seneng loh, walaupun saya nggak ngelihat semua ya, nggak ke semua kelompok. Saya sudah menyiapkan, sudah berpikir titik nanti kesini ke sini. Bu Susi keburu ngahareng, Ustaz kesini, oh ya tutupkan. Jadi saya mau. Oh, Bu Susi. Saya tidak akan menyalahkan Bu Susi karena kaitan dengan skala prioritas. Kalau biasa kan 2 hari mah kan kaudang. Iya. Gitunya. Kalau 2 hari kan kaudang semua yang dulu juga terkejar. Kang Kemal 2 hari deh biasa. Ya kan supervisor kan pasti 2 hari, 2 hari itu mah. Ya. Juga kadang-kadang tidak menunggu. Iya. Makanya sekarang anaknya rezekian di dekat Ustaz. Anak-anak happy ya, anak-anak kayak